adik-adik semua yang dicintai oleh Tuhan, apa kabar? Luar biasa, anak Tuhan siap melayani Tuhan dan sesama. Nah, adik-adik, kita memasuki Minggu Prapaskah ketiga. Mari kita siapkan hati kita masing-masing untuk menyambut kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus, dengan meneladani pengorbanan Tuhan Yesus yang rela menderita bagi kita. Adik-adik, marilah kita awali kegiatan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas masa Prapaskah yang Kau anugerahkan kepada kami. Lewat masa Prapaskah ini, Engkau melimpahkan rahmat untuk menyegarkan iman kami. Engkau mengajak kami bertobat menyesali dosa-dosa kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kembali lagi dalam Bina Iman kita. Hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Dalam Minggu Prapaskah yang ketiga ini, kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang mengisahkan tentang Yesus membersihkan bait Allah. Injil pada minggu ini kita ambil dari Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 25. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambillah semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepada Yesus, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara Yesus di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena Yesus mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab Yesus tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Baik adik-adik yang terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan yang telah diambil dari Injil Yohanes. Dalam sabda Tuhan hari ini ada 2 pesan yang diberikan untuk kita. Yang pertama ialah bait suci pertama-tama adalah untuk tempat berdoa. Dikisahkan dalam Injil tadi bahwa Yesus marah karena bait suci digunakan bukan untuk berdoa, tetapi untuk berjualan dan menukar uang. Jadi bait suci yang seharusnya tempat berdoa dijadikan sebagai pasar. Dalam hidup kita sehari-hari, kalau kita ke gereja, kita diingatkan bahwa gereja bukanlah tempat untuk
mengobrol bersama teman atau bermain HP atau bermain game, tetapi pertama-tama adalah untuk berdoa, untuk berjumpa dengan Tuhan. Pesan Tuhan yang kedua untuk kita ialah sebagaimana Yesus membersihkan bait suci, demikian juga kita diajak untuk membersihkan hati kita. Dalam masa Prapaskah ini, kita diajak untuk semakin mendekatkan diri pada Tuhan, yakni melalui pantang, puasa, karya amal, dan berdoa. Nah, mengenai pantang dan puasa telah dijelaskan dalam Bina Iman hari Rabu Abu kemarin. Nah, salah satu contoh dari pantang ialah adik-adik bisa pantang untuk bermain game 1 hari. Nah, sedangkan puasa, adik-adik bisa mengurangi makanan. Contohnya kalau 1 hari makan 3 piring, dapat dikurangi jadi makan 2 piring. Nah, mengenai berderma, dalam masa Prapaskah ini adik-adik bisa menyisihkan uang jajan. Contoh, jika mama atau bapak memberi kita uang saku, uang jajan 10.000, maka dapat kita sisihkan 3.000 atau 5.000 untuk disimpan di dalam celengan. Nah, ketika nanti telah selesai masa Prapaskah, celengan itu dapat dibongkar dan uang itu dikumpulkan dan dapat dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Dalam hal doa, Gereja Katolik kaya akan doa. Ada devosi-devosi. Nah, dalam masa Prapaskah ini kita diajak juga untuk mendoakan devosi Jalan Salib. Dalam devosi Jalan Salib, kita mengenangkan dan merenungkan kisah sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam devosi Jalan Salib ada 14 perhentian. Mulai dari perhentian yang pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati, sampai pada perhentian yang ke-14, Yesus dimakamkan. Nah, cara berdevosi Jalan Salib adalah sebagai berikut. Perhentian yang ke-7, Yesus jatuh kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. renungkanlah Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Luka-luka Yesus di kepala dan seluruh tubuhnya terasa semakin sakit. Yesus yang lemah lembut, sudah berkali-kali Engkau mengampuni aku, dan berkali-kali pula aku jatuh kembali dan melukai Engkau. Dengan kejatuhanmu ini, berilah aku bantuan yang perlu, agar aku bertahan dalam rahmat-Mu sampai aku mati. Bantulah aku agar dalam pelbagai godaan yang mengancam, aku senantiasa menyerahkan diri kepadamu. Aku mencintai Engkau ya Yesus, aku menyesal dengan sungguh hati karena telah menghina Engkau. Janganlah biarkan aku terpisah darimu, bantulah aku agar selalu mencintaimu, dan perbuatlah padaku seperti yang Engkau. Adik-adik, video tadi adalah cara kita melakukan devosi Jalan Salib pada peristiwa pertama sampai pada peristiwa ke-11, kemudian peristiwa ke-13 dan 14. Sedangkan peristiwa ke-12 ada caranya sendiri, yakni sebagai berikut. Perhentian yang ke-12, Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia.
Pandanglah Yesus yang selama 3 jam menderita di atas salib, kesakitan, menjadi lemah, menundukkan kepalanya, dan mati. Yesusku, aku mencium salib di mana Engkau mati untukku. Karena dosa-dosaku, aku pantas mati secara mengerikan. Namun kematian-Mu menjadi harapanku. Melalui kematian-Mu, berilah aku rahmat untuk mati dengan memeluk salib-Mu dan dengan hati penuh cinta kepadamu. Aku menyerahkan jiwaku ke dalam tangan-Mu. Aku mencintai Engkau lebih dari diriku sendiri, ya Yesus. Aku menyesal dengan sungguh hati karena telah menghina Engkau. Janganlah biarkan aku terpisah darimu. Bantulah aku agar selalu mencintaimu dan perbuatlah padaku seperti yang Engkau kehendaki. Engkau menangis Yesus yang disalibkan untukku, agar aku selamat. Pada video kedua, yakni pada perhentian yang ke-12 ketika Yesus wafat di salib, kita berlutut agak lebih lama. Sebagai tanda kita menghormati akan peristiwa wafatnya Yesus. Pada peristiwa ke-12 ini kita merenungkan bagaimana Yesus wafat untuk kita demi menebus kita dari dosa-dosa kita. Adik-adik, oleh karena itu pada masa Prapaskah ini kita diajak untuk semakin membersihkan hati kita, yakni rajin berdoa, berpantang, berpuasa, dan berderma. Nah, seperti tadi berdoa tadi kita dapat lakukan melalui jalan salib. Jalan salib bisa kita lakukan bersama keluarga di rumah jika memungkinkan dapat mengikutinya di gereja. Semoga dalam masa Prapaskah ini kita semakin diberkati oleh Tuhan dan semakin mendekatkan diri padanya. Dan juga jangan lupa untuk terus berbuat baik bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada Bina Iman selanjutnya. Adik-adik, mari jalani masa Prapaskah ini dengan rela berkorban dan selalu berusaha menjadi anak yang baik. Mari kita kurangi keinginan-keinginan yang tidak berguna. Ayo melayani Tuhan melalui sesama. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, semoga karena rahmat-Mu yang Kau limpahkan selama masa Prapaskah ini, kami semakin suci, semakin bersatu sebagai umat kesayangan-Mu, dan berani meneladani Yesus Putra-Mu
yang rela wafat di kayu salib. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.